warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai Arduino Uno. Jadi, Arduino ini merupakan suatu microcontroller yang memang dirancang untuk menggunakan proyek. Jadi, tanpa kita mengetahui bahasa pemrograman, Arduino ini bisa menghasilkan karya-karya yang canggih. Karya-karya seperti yang sudah pernah ada, misalkan untuk kalau di mall itu untuk pintu untuk terbuka sendiri dengan sensor badan, kemudian untuk palang pintu parkir, itu semuanya menggunakan microcontroller Arduino. Nah, di sini apa sih itu Arduino? Arduino merupakan salah satu microcontroller yang bersifat open source ya. Jadi yang dapat membuat perangkat lunak sehingga dapat berinteraksi dengan perangkat keras lainnya dengan melalui berbagai pin, baik itu pin input untuk analog dan pin input untuk yang digital ataupun untuk yang input maupun output digitalnya. Pada Arduino ini terdapat beberapa banyak macam ya. Tapi yang paling sederhana dan paling simpel yang biasa digunakan oleh pemula yaitu Arduino Uno. Di antara pengembang yang ada, Arduino ini merupakan salah satu pengembang yang banyak digunakan karena keistimewaannya itu gratis ya. Jadi kita bisa download untuk pemrograman software Arduino IDE-nya di internet. Apa sih kelebihan dari Arduino? Jadi di Arduino ini kalau di microcontroller ini masih butuh minimum system, sedangkan di Arduino tidak. Arduino bersifat open source wiring, jadi di mana rangkaian elektronikanya ini dapat dilihat setiap orang tanpa disembunyikan. Jadi kita bisa melihat rangkaian apa saja yang mau dihubungkan. Dalam pemrogramannya lebih mudah, karena pada Arduino ini kita menggunakan bahasa C ya, sehingga tanpa kita harus belajar atau ahli coding, kita bisa membuat pemrogramannya. Memiliki bootloader yang sudah ada pada chip microcontroller Arduino yang berfungsi untuk menangani upload dan download program, baik itu dari komputer ataupun PC, sehingga kita tidak perlu downloader yang terpisah. Jadi kita sudah memiliki codingnya, kemudian nanti diupload ke dalam board microcontroller Arduino-nya dan akan berjalan sesuai dengan codingannya. Memiliki port USB, jadi untuk mentransfer program dari Arduino IDE ini, serta sebagai sarana komunikasi serial antara Arduino dan komputer. Pada Arduino ini terdapat banyak modul tambahan yang disediakan, atau biasa disebut dengan shell, seperti modul MP3, modul GPS, modul Wi-Fi, dan sebagainya. Mudah menghubungkan input-outputnya dan fitur lainnya dengan perangkat dari luar. Jadi nanti ini macam-macam untuk fiturnya ya, yang apa sih yang bisa kita hubungkan dengan Arduino nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, ini yang paling menarik. Arduino memiliki harga yang relatif murah ya, kalau kita beli di toko-toko itu relatif murah daripada untuk microcontroller jenis lainnya. Nah, untuk macam-macam Arduino-nya ada banyak macamnya. Yang pertama adalah Arduino Uno. Nah, ini Arduino yang sangat sederhana yang nanti akan kita pelajari untuk pemula. Ada Arduino Due. Nah, untuk Arduino Due ini menggunakan CPU microcontroller buatan Atmel dengan kode SAM3X8E ARM Cortex M3. Ini merupakan Arduino pertama yang menggunakan CPU untuk 32 bits. Koneksinya ini masih menggunakan USB ya, sama. Kemudian Arduino Mega. Arduino Mega sama seperti Arduino Uno, hanya menggunakan IC microcontroller yang lebih tinggi. Jadi ini IC-nya tuh lebih tinggi, dan itu menggunakan Atmega 2560. Secara umum memiliki 54 digital, jadi pinnya banyak, di sini ada 54 untuk input maupun outputnya. Sedangkan untuk analognya ini memiliki 16 input analog dan 4 UART. Pada Arduino Mega ini memiliki spesifikasi yang tinggi ya, pinnya juga banyak,
Nah, di sini ada dua macam, yaitu Arduino Mega dan Arduino Mega 2560. Kemudian Arduino Leonardo. Nah, ini karena pengembangnya namanya Leonardo, makanya namanya adalah Arduino Leonardo. Secara garis besar, ini mirip dengan Arduino Uno juga, menggunakan Arduino Atmega 328. Tapi untuk pinnya ini memiliki 20 digital input maupun output. Koneksinya sama, yaitu menggunakan USB. Arduino Vio. Nah, Arduino Vio ini juga sama, menggunakan microcontroller Atmega 328 seperti Uno. Memiliki 14 digital pin untuk input dan output dan 8 analog inputnya. Hanya saja perbedaannya, untuk Arduino Uno itu kan pada Arduino Flow ini menggunakan koneksi micro USB serta terdapat pin untuk XB yang memungkinkan untuk komunikasi secara wireless. Jadi komunikasinya tanpa kabel ya, gitu. Kemudian Arduino lipat, ini gambarnya cantik sekali model Arduino-nya. Arduino lipat ini bentuknya seperti uang koin dan berukuran sangat kecil. Nah, dengan ukuran tersebut makanya dapat digunakan secara fleksibel. Ini biasanya cocok digunakan untuk aplikasi yang berhubungan dengan kain ataupun tekstil. Kemudian ada Arduino Nano. Arduino Nano ini kompleks ya, hampir sama dengan Arduino Uno, menggunakan microcontroller Atmega 328. Hanya saja karena namanya nano berarti dia sangat kecil gitu. Ini berukuran 18 x 45 mm. Arduino Mini ini juga sama seperti Arduino Nano ya. Perbedaannya Arduino Mini ini tidak memakai micro USB karena ukurannya sangat kecil, jadi tanpa kabel ya, berukuran 30 x 18 mm. Kemudian Arduino Micro. Arduino Micro ini menggunakan microcontroller Atmega 32U4, sehingga di sini memiliki ada 20 nih digital input outputnya. Dan untuk analog inputnya di sini terdapat 12 pin. Arduino Ethernet. Nah, untuk Arduino Ethernet ini secara umum sama ya seperti Arduino Uno, menggunakan Atmega 328. Hanya saja untuk Ethernet ini lebih lengkap karena dilengkapi dengan fasilitas Ethernet sehingga dapat berkomunikasi melalui jaringan LAN. Tuh, jadi nanti untuk melalui lainnya seperti IC Wisnet W5100 ini. Jadi untuk yang lebih kompleks lagi kita bisa menggunakan Arduino Ethernet. Kemudian ada Arduino Explora. Nah, ini bentuknya juga sangat unik ya, oval seperti Arduino Micro. Hanya saja di sini terdapat joystick. Ini ada joysticknya serta bentuknya unik seperti PlayStation, sehingga untuk Arduino jenis Explora ini biasanya diaplikasikan untuk game ya, untuk game. Kemudian ada Arduino Robot. Untuk Arduino Robot ini ditujukan untuk digunakan di dunia robotika. Nah, di sini juga sudah lengkap semuanya. Ada mekanik rodanya, kemudian ada sensor infrared, LCD, speaker, dan lain-lainnya. Jadi ini lengkap. Jadi kalau kita ingin belajar robotik gitu, kita tanpa harus merakit dari awal, di sini sudah disediakan secara lengkapnya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, Arduino Uno. Arduino yang sangat sederhana dan untuk belajar pemula ya di Arduino ini. Nah, di Arduino ini boardnya itu microcontroller Atmega 328, memiliki 14 digital input maupun output pinnya ya. Kemudian ada 6 input analog dengan 16 MHz osilator kristalnya. Koneksinya USB, nanti bisa kita koneksikan ke dalam laptop maupun komputer ataupun ke dalam power bank. Kemudian terdapat tombol resetnya. Nah, ini akan saya jelaskan
spesifikasinya ya. Tegangan operasinya 5 volt. Tegangan untuk inputnya yang direkomendasikan 7-12. Kemudian tegangan pin analognya adalah 6. Untuk inputnya itu 14 ya, input outputnya itu yang untuk analog, tapi diantaranya terdapat 6 pin yang termasuk PWM. Kemudian arusnya itu 40 mA minimal. Untuk pin 3,3 volt 150 mA. Memorinya terdapat 32 KB. Kemudian ada RAM-nya, ada EEPROM, dan kecepatannya itu 16 MHz. Ini spesifikasi dari Arduino Uno. Nah, untuk powernya ini bisa kita langsung ke dalam USB yaitu tadi atau power bank tanpa saklar ya. Gitu. Nah, pin-pinnya ada VIN, ada 3 V3, ada ground, dan ada IO ref. Dan untuk VIN ini untuk saat menggunakan sumber catu daya dari luar. Kemudian pin tegangan 3,3 volt itu ketika langsung ke dalam boardnya, maksimal arusnya adalah 50 mA. Dan ini adalah pin groundnya. Nah, untuk tampilan Arduino Uno nya ini akan saya jelaskan gambarnya. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama di sini terdapat 14 pin input maupun output digital, yaitu dari 0 sampai 13 di sini. Ada 0 sampai 13. Di mana ini bisa kita atur oleh program nanti ketika kita mengcoding dengan Arduino IDE-nya. Khusus untuk 6 pin yaitu 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 yang ada tanda stripnya ini biasanya untuk PWM, dapat juga berfungsi sebagai pin analog output, dimana untuk tegangannya nanti dapat kita atur tegangan outputnya. Kemudian ini ada USB-nya untuk memuat program dari komputer ke dalam papan Arduino-nya sebagai komunikasi serial antara papan dan komputer, dan sebagai power untuk Arduino-nya. Kemudian ada jumper SF1 ini. Nah, jumpernya ini merupakan sumber eksternal ya. Jadi biasanya kalau untuk yang Arduino terbaru ini tidak diperlukan lagi karena sudah otomatis. Nah, ini ada Q1 atau kristalnya. Q1 atau kristal ini merupakan otaknya dari Arduino gitu. Jadi kalau di microcontroller itu dianggap sebagai otak. Tapi kalau misalkan microcontroller itu adalah otak dari Arduino-nya, tapi kalau kristalnya itu merupakan jantungnya, karena dari komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim ke microcontroller agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detiknya, jadi menjalankan prosesnya. Nah, kristal ini atau tadi yang kita sebutkan itu berjalan 16 juta kali per detik atau 16 MHz. Nah, di sini ada tombol reset atau S1. Ini untuk mereset papan sehingga program akan mulai lagi dari awal gitu. Jadi, kalau misalnya kita ingin mulai lagi programnya dari awal, kita tinggal klik reset. Tapi ingat, tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan microcontroller, tapi untuk memulai lagi dari awal. Kemudian ada ICSP. Ini ada ICSP. Ini untuk memungkinkan pengguna untuk memprogram microcontroller secara langsung tanpa melalui bootloader. Jadi biasanya pengguna Arduino ini tidak melakukan ini karena tidak terlalu dipakai ya, tidak terlalu penting untuk dipakai. Kemudian ada X1, sumber daya eksternal ini itu 9 sampai 12 volt. Nah, di bawah ini ada input analog 0 sampai 5A, 0 sampai A5. Pin ini sangat berguna untuk membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog. Nah, misalkan untuk
sensor suhu itu. Atau juga misalkan kita mau pakai sensor suhu, berarti ini mewakili antara 0 sampai 1023. Nanti kita belajar untuk sensor suhu. Nah, ini untuk bagian-bagian dari Arduino-nya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pemrograman pada Arduino, yaitu menggunakan software Arduino IDE. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.